Di video kali ini kita akan lanjutkan materinya komposisi fungsi dan fungsi inverse ya deh ya, materi matematika SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar, ini dari buku paket halaman 10 sampai dengan 14 ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mempelajari tentang domain, kodomain, dan range. Kita masuk ke eksplorasi 1.1. Kita sudah pernah belajar tentang domain, kodomain, dan range di SMP. Ya, kita akan perdalam pemahaman ini dengan mengeksplorasi 3 masalah. Ketiga masalah tersebut dibuat secara berurutan agar kita memperoleh pemahaman yang benar tentang domain, kodomain, dan range. Ya, masalah pertama. Data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter setiap detik dicatat dan ditampilkan dalam grafik berikut ini. Nah, ini grafiknya ya, grafik antara waktu dan kecepatan. Jadi sumbu mendatar ini waktu, kalau di fisika simbolnya T ya dek ya. Kemudian yang sumbu vertikal ini kecepatan, kalau di fisika simbolnya adalah V kecil. Ya, kalau V kecil itu kecepatan, kalau V besar itu volume. Pertanyaan nomor 1. Buatlah tabel untuk grafik tersebut. Nah, ini sudah saya buatkan tabelnya ya. Ada 2 kolom, berarti kolom yang pertama ini miliknya waktu. Waktu, simbolnya T ya. Kemudian kolom yang kedua ini miliknya kecepatan ya, simbolnya adalah V. Nah, tinggal kita baca gitu ya. Ketika T-nya sama dengan 0, ternyata V-nya sama dengan 0. Ini titik yang pertama. Tinggal ditulis di sini T-nya 0, V-nya 0. Kemudian titik yang kedua yang ini ya, ketika T-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan 2 ya. Ini supaya cepat kita tuliskan dulu T-nya ya, dari 0 sampai 11. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11-nya tidak ikut ini ya, karena tidak terdefinisi pada grafik ya. Jadi 11-nya tidak kita ikutkan. Kemudian kita tinggal tarik-tarik garis saja ya deh ya, ini gampang ya, tinggal tarik garis seperti ini, kemudian nanti tinggal dipindah ke dalam tabel ya. Nah, ini kebetulan sama ini kecepatannya. Untuk T sama dengan 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian yang T sama dengan 9, ini kalau ditarik garis antara 10 dan 12 ya dek ya, anggap saja ini 11. Nah, tarik garis seperti ini. Kemudian untuk T sama dengan 10, berarti kalau tarik garis kira-kira ini angka 9. Nah, sekarang tinggal dipindah ke dalam tabel. Untuk T sama dengan 2, V-nya 4, T-nya 3, V-nya 8, kemudian T-nya 4, nah ini V-nya 10, T-nya 5, 5 sampai 8 ini ya, 5, 6, 7, 8, ternyata V-nya 12. Nah, kalau kayak gini kan cepat. Kemudian ketika T-nya sama dengan 9, nah yang ini ya, T-nya sama dengan 9, V-nya sama dengan 11. Kemudian ketika T-nya 10, T-nya 10 ya, nah ini V-nya 9 ya, tinggal dipindah aja. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nyatakan waktu atau masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. Berarti kita nyatakan dalam bentuk himpunan ya dek ya. Tinggal ditulis saja, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau bisa juga ditulis begini. T di mana 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian di sini ditambahkan T itu merupakan elemen bilangan bulat. Ya kan? Ini kan tidak ada pecahan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat karena menyatakan waktu satuannya dalam sekon. Ya kan? Baik, berarti adik-adik boleh menjawab dengan notasi yang pertama atau notasi yang kedua, ini sama aja. Kemudian yang ketiga, nyatakan kecepatan keluaran yang dicatat dalam notasi himpunan ya. Saya pikir caranya sama aja ya. Nah, ini tinggal ditulis ulang ini. 0, 2, 4, 8, terus
Kita urut aja ya, habisnya 8 itu 9. Nah, yang ini. Habisnya 9, 10, 11. Nah, 12 ini kan muncul 4 kali. Cukup kita tulis sekali aja. Nah, ini jawabannya. Ya, gampang ya. Coba kita lanjutkan ke masalah kedua. Nah, ini ada gambar 1.10. Mesin memproses tempe menjadi keripik tempe. Ya, jadi ingat di video materi sebelumnya kita telah membahas tentang relasi dan fungsi. Ya, fungsi itu bisa digambarkan layaknya sebuah mesin. Nah, jadi nanti ada input, ya kan, dan ada output. Ada yang masuk kemudian diproses dalam mesin, nah keluarnya menjadi output. Ya, sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan setengah potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya, ya kan? Nah, menurut aturan, mesin akan membuang keripik yang tidak utuh ini karena tidak lulus quality control dan mengeluarkan keripik utuh. Jadi outputnya itu selalu berupa keripik utuh, ya. Mesin keripik tempe hanya beroperasi bila ada minimal 200 potong tempe yang dimasukkan dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe yang dimasukkan. Ini berarti berkaitan dengan batasan dari input, ya kan, batasan dari masukan mesin keripik tempe. Nah, nanti berhubungan dengan domain sebenarnya, ya. Asumsikan mesin produksi keripik tempe adalah sebagai fungsi linear, kemudian lengkapi tabel produksi tempe berikut. Nah, ingat, kalau kita memasukkan satu tempe bulat, ya kan, satu tempe bulat, maka nanti keluarannya berupa 6 keripik tempe. Berarti logikanya kalau kita memasukkan 2 tempe bulat, gitu ya, mestinya nanti yang keluar adalah 12 keripik tempe. Dari mana? Dari 6 kali 2. Nah, makanya di sini nih disebut sebagai fungsi linear. Berarti kalau kita memasukkan X tempe bulat, nah, maka yang keluar menjadi 6X keripik tempe. Maka kita sudah berhasil menemukan model matematikanya, ya. Jadi kalau keripik tempe, ya, jumlah keripik tempe yang dihasilkan atau outputnya itu adalah Y, kemudian inputnya jumlah tempe yang dimasukkan adalah X, maka bisa kita tuliskan Y itu sama dengan 6X. Nah, dengan menggunakan rumus matematika yang sederhana ini kita bisa mengisi tabel 1.1, ya. Berarti jumlah potong tempe masukkan itu X, jumlah keripik yang dihasilkan atau keluaran itu Y. Ketika X-nya 200, ya deh ya, berarti Y-nya sama dengan 6 kali 200. Dimasukkan ke rumus ini. Saya tulis lengkap ya, 6 kali 200 sama dengan 1200, ya. Kemudian ketika X-nya 200,25, berarti 6 kali 200,25, ini kalau dihitung hasilnya 1201,5. Ini Y-nya. Tetapi karena di sini dikatakan bahwa menurut aturan mesin akan membuang keripik yang tidak utuh. Nah, jadi pembuatan tempe dapat saja menghasilkan setengah potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Tetapi menurut aturan mesin akan membuang, ini maksudnya menurut program ya, program yang ada di mesin pemproses tempe, itu mesin akan membuang keripik yang tidak utuh ini. Berarti kalau di sini dihasilkan 1201,5, nah 0,5-nya ini dibuang, ya, tinggal 1201 saja. Nah, ini tinggal ditulis ulang ya. Berarti jumlah keripik yang dihasilkan menjadi 1201. Kemudian ketika X-nya 500,75, berarti 6 kali 500,75 sama dengan 3004,5. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi, maka ini bisa kita tulis ulang menjadi 3004 dan seterusnya, ya. Di sini 6 kali 600 sama dengan 3000, ya kan? Kemudian kalau 601 mestinya kan 6 kali 601. Hasilnya 3006. Tetapi karena di sini juga ada aturan, ya kan? Mesin akan berhenti berproses apabila lebih dari 600 potong tempe yang dimasukkan. 601. Nah, ini 601 itu kan lebih dari 600. Nah, maka mesin akan berhenti beroperasi, ya kan?
Ketika mesin berhenti beroperasi, berarti outputnya atau Y-nya ya sama dengan 0. Nah, begitu cara berpikirnya ya. Berarti ini 0. Nah, kenapa kok 0? Karena mesin berhenti bekerja atau berhenti beroperasi. Kenapa kok berhenti beroperasi? Karena overload, ya kan? Inputnya melebihi dari 600 potong tempe sesuai dengan sesuai dengan kapasitas ya, kalau kita sebut kapasitas dari mesin pemproses tempe. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Dek ya. Nah, di sini ada beberapa tugas ya. Tugas yang pertama, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai domain ya. Yang menjadi masukan dari mesin fungsi keripik tempe itu adalah jumlah potong tempe ya, yaitu antara 200 sampai 600. Nah, ini antara 200 sampai 600, minimal 200, maksimal 600. Berarti cara menulisnya begini ya. Jadi di sini ada kurung kurawal, buka gitu ya. Kemudian X di mana 200 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 600. Ya, paham ya? Selanjutnya nomor 2. Tuliskan notasi yang menyatakan semua kemungkinan keripik tempe yang dihasilkan. Ya, semua kemungkinan keripik tempe yang dihasilkan. Berarti termasuk yang koma, ya kan? Termasuk yang bilangan desimal. Himpunan ini disebut sebagai kodomain. Kalau domain itu adalah daerah asal, kodomain itu sebenarnya disebut sebagai daerah kawan. Ya. Jadi ada pilot, ada copilot, ada domain, ada kodomain. Domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, seperti itu ya. Berarti kodomainnya ya, sebentar. Nah, kodomainnya berarti bisa kita tulis 1200 sampai 3000. Ya, 1200 sampai 3000 ya, Dek ya. Jadi Y di mana 1200 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan berapa tadi? 3000. Ya kan? Kemudian di sini boleh ditambahkan lagi. Nah, boleh ditambahkan lagi Y itu elemen bilangan real ya. Kemudian yang di atas ini juga boleh ya ditambahkan ya, Dek ya. Jadi X ini elemen bilangan real. Jadi yang dimasukkan itu boleh bilangan pecahan ya, bilangan desimal. Jadi tempenya tidak utuh itu boleh-boleh aja yang dimasukkan ya. Yang menjadi inputnya itu boleh berupa tempe yang tidak utuh. Kemudian nomor 3, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan keluaran dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai range. Nah, ingat, keluaran dari mesin fungsi keripik tempe itu selalu berupa bilangan bulat, ya kan? Nah, maka cara nulisnya begini. Y di mana 1200 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 3000, ya kan? Di sini ditambahkan bukan Y elemen real, melainkan Y elemen bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu simbolnya adalah Z. Ya, karena sebagaimana yang tadi sudah dikatakan bahwa pembuatan tempe itu dapat saja menghasilkan setengah potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Tetapi menurut aturan, ya aturan yang diprogramkan, mesin itu akan membuang keripik yang tidak utuh ini karena tidak lulus quality control. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah range itu adalah daerah hasil, ya berarti kan hasilnya selalu bilangan bulat antara 1200 sampai 3000 ya, minimal 1200 maksimal 3000. Oke, sekarang nomor 4, berdasarkan pertanyaan nomor 3 dan 4 jelaskan hubungan antara kodomain dan range ya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa yang namanya range itu selalu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Jadi range itu merupakan himpunan bagian dari kodomain ya.
Penjelasan lebih lanjut tentang domain dan range dapat juga kalian pahami melalui contoh grafik di bawah ini. Nah, kalau dengan menggunakan grafik itu jauh lebih mudah ya Dek ya untuk menentukan domain, kemudian kodomain dan range dari sebuah fungsi. Perhatikan hubungan antara penggunaan bahan bakar dengan jarak tempuh mobil XY pada jalan bebas hambatan yang diberikan oleh grafik. Nah, ini grafiknya. Grafik bensin terhadap jarak tempuh ya. Jika X adalah jumlah bahan bakar dalam galon, ini yang sumbu mendatar, maka bahan bakar dapat dituliskan 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9 ya. 9 itu ada di sini. Nah, ini. Sehingga domain dari jumlah bahan bakar yang dinyatakan dalam notasi himpunan adalah X di mana 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9. X merupakan elemen bilangan real, ya berarti bilangan pecahan itu juga masuk, ya tidak hanya berupa bilangan bulatnya saja. Dengan R merupakan himpunan bilangan real. Domain ini dapat juga dituliskan dalam bentuk ya kurung siku 0,9 ya. Kemudian jarak tempuh dituliskan sebagai 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 250. Ya, jarak tempuhnya itu ada di sumbu Y. Nah, range dari jarak tempuh adalah Y di mana 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 250. Kemudian Y merupakan elemen bilangan real. Nah, adik-adik, mestinya ini bukan 250. Ya. Mestinya ini adalah 225 karena ketika X-nya sama dengan 9 ya Dek ya, itu bukan 250 melainkan 225. Nah, karena range itu berkaitan dengan hasil berarti harus spesifik, ya kan? Nah, kalau 9 ya 225. Berarti di sini bukan 250 melainkan 225. Ya, ini saya ganti ya. Kita pakai warna merah aja supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Sementara kalau 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 250 itu merupakan kodomain. Nah, jadi bedakan antara kodomain dan range. Kalau range itu berarti hasil, artinya spesifik ya Dek ya. Kalau kodomain ya itu adalah daerah kawan. Nah, jadi segini itu kodomain. Nah, ini kodomain. Ya, antara 0 sampai 250. Tetapi range-nya itu antara 0 sampai 225. Ya, karena domainnya dari 0 sampai 9. Nah, ini ya, ini domainnya 0 sampai 9. Ya. Dengan R merupakan himpunan bilangan bulat. Oke, ini tadi sudah jelas ya. R merupakan himpunan bilangan bulat positif. Range dapat juga dituliskan dalam bentuk 0, ini saya ganti lagi ya, bukan 250 melainkan 225. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika diberikan grafik, maka penentuan domain dan range dari suatu fungsi ditunjukkan masing-masing oleh nilai yang digunakan pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi yang sumbu X ini selalu merupakan domain ya antara sekian sampai sekian, ini domain. Kemudian range itu berarti berkaitan dengan hasil ya Dek ya. Jadi sekian sampai sekian ini adalah range-nya. Kalau kodomainnya lebih luas lagi. Kalau kodomain berarti dari sekian sampai tak hingga. Nah, seperti itu kira-kira ya. Pengertian domain, kodomain dan range dapat dilihat secara utuh dalam gambar di bawah ini ya. Jadi yang kiri itu biasanya domain, kemudian yang kanan ini biasanya kodomain ya. Ini ada diagram garis berpanah gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Masalah ketiga, bagaimana menentukan domain, kodomain dan range dari suatu fungsi jika diberikan dalam bentuk aljabar? Nah, pertanyaan yang A. Perhatikan kedua grafik di bawah ini ya. Kalau ada grafik itu enak sekali ya Dek ya untuk menentukan domain, kodomain dan range ya. Di sini perintahnya adalah tuliskan domain dan range dari kedua grafik dalam notasi himpunan ya. Nah, untuk domain ini jelas ya. Ini kurva Y sama dengan akar X. Nah, hati-hati kalau bentuk akar ya. Jadi kalau bentuk akar ya, X ini tidak boleh berupa bilangan negatif.
Karena kalau X bilangan negatif, maka menjadi tidak terdefinisi. Karena nanti kita ketemu dengan bilangan imajiner ya, itu kita pelajari di matematika lanjut kalau di kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi sekali lagi X-nya itu harus berupa bilangan bulat positif. Kok bilangan bulat positif? Berupa bilangan positif ya, bilangan pecahan boleh, bilangan bulat juga boleh. Berarti domainnya ya, domainnya itu adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan 0, X merupakan elemen bilangan real ya. Jadi harus lebih dari atau minimal sama dengan 0. Supaya apa? Supaya fungsi ini terdefinisi. Ya, supaya nanti ada hasilnya. Maka X itu harus berupa bilangan positif. Nah, jadi sebenarnya domain ya itu berkaitan dengan bagaimana caranya sebuah fungsi itu bisa menghasilkan keluaran, bisa menghasilkan output, ya bisa terdefinisi. Nah, itu prinsip dasarnya. Kemudian untuk range-nya, ya Dek ya, untuk range-nya itu adalah Y di mana Y lebih dari atau sama dengan 0, Y merupakan elemen bilangan real, ya, gampang ya. Selanjutnya untuk kurva yang kedua. Nah, ini fungsinya adalah Y sama dengan akar X min 1. Ya, prinsipnya sama. Kalau dalam bentuk akar, maka yang ada di bawahnya tanda akar itu harus selalu berupa bilangan positif, ya kan? Jadi X min 1 itu harus lebih dari atau minimal sama dengan 0, berarti X harus lebih dari atau sama dengan 1. Kalau kita baca grafik, nah berarti domainnya itu dari angka 1 sampai tak terhingga. Nah, tinggal ditulis ya. Jadi domain di sini ada X di mana X lebih dari atau sama dengan 1. X merupakan elemen bilangan real ya, boleh berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Yang tidak boleh, yang menyebabkan fungsi ini tidak terdefinisi adalah ketika X kurang dari 1. Maka batasnya atau syaratnya ya itu harus X lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian untuk range-nya ini sama ya Dek ya dengan grafik sebelumnya. Ini berarti Y di mana Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu Y merupakan elemen bilangan real. Nah, karena bentuk grafiknya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada grafik itu jauh lebih mudah untuk menentukan domain, kodomain dan range ya. Kemudian nah ini ayo berteknologi, gunakan Microsoft Excel atau GeoGebra ya untuk menggambarkan fx sama dengan x kuadrat min 1 per x. Nah, ini hati-hati bentuk pecahan ya. Jadi bentuk pecahan dan bentuk akar itu punya syarat untuk menentukan domain ya. Nah, di sini perintahnya adalah dan tentukan domain dan range-nya. Ya, tentukan domain dan range-nya. Oke, ini adalah grafiknya ya, ini kurvanya. Ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini adik-adik bisa ketikkan di Google ya. Jadi ketikkan di Google GeoGebra, kemudian nanti pilih GeoGebra klasik. Kemudian nanti masukkan fungsinya, otomatis nanti akan tergambar kurvanya seperti ini ya. Kemudian untuk domainnya ya Dek ya. Domainnya itu berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah ini ya, jadi kalau dalam bentuk pecahan berarti domain itu ditentukan dengan yang ada di bawahnya tanda per. Nah, ini kan X-nya ada di bawah tanda per, berarti X-nya ini harus tidak boleh sama dengan 0. Ya, harus tidak boleh sama dengan 0. Berarti cara menulisnya adalah domain sama dengan X di mana X tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau X-nya sama dengan 0 nanti tidak terdefinisi ya. Kemudian ditambahkan di sini X merupakan elemen bilangan real ya. Kemudian untuk range-nya ini jelas ya. Berarti Y di mana Y merupakan elemen bilangan real ya. Jadi boleh negatif, boleh positif. Dan Y di sini merupakan elemen bilangan real ya, gampang ya. Baik,
Kemudian, nah sekarang kita ke latihan 1.2 ya, tetapi kita akan bahas di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan konsep range, kemudian domain, kodomain, kemudian relasi dan fungsi ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.